Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan, kelompok 5 yang menjelaskan tentang wewenang dan pendelegasian dari kelas 01 SKM 004. Wewenang. Menurut Hani Handoko, wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sebaliknya, pendelegasian merupakan proses pengalihan dan pemberian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Kedua pengertian di atas mengandung arti bahwa seseorang akan bisa memperoleh wewenang apabila kewenangan itu telah didelegasikan oleh manajer di atasnya. Organisasi yang melakukan pendelegasian wewenang memudahkan manajer untuk membuat keputusan penting dan meningkatkan bermacam-macam keterampilan yang pada akhirnya dapat memajukan perusahaan tersebut. Wewenang formal. Ada dua pandangan yang menjelaskan tentang wewenang formal atau resmi, yaitu pandangan klasik dan pandangan penerimaan. 1. Pandangan klasik. Menurut pandangan klasik, wewenang itu berasal dari tingkatan yang paling atas atau wewenang itu dianugerahkan. Artinya seseorang itu bisa memperoleh wewenang karena ia diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Yang kedua yaitu pandangan penerimaan. Pandangan penerimaan berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Salah satu pendukung dari pandangan ini adalah Chester L. Bernard. Menurut Bernard, seseorang akan menerima perintah apabila dipenuhi 4 kondisi berikut. 1. Dia dapat memahami komunikasi tersebut. Kedua, dia dipercaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. 3. Dia yakin bahwa perintah itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan. Dan yang keempat, secara fisik dan mental dia mampu melaksanakan perintah tersebut. Untuk dapat mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan suatu perintah, maka seseorang harus memiliki kekuasaan atau power. Dengan kekuasaan, seseorang bisa mempengaruhi sekaligus memaksa agar bawahan dapat melaksanakan perintah itu. Sebaliknya, karyawan akan menjalankan perintah yang diperintahkan kepadanya karena adanya kekuasaan dari seorang pemberi perintah. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu sumber kekuasaan yang berasal dari pemikiran seseorang bahwa mereka akan menerima hukuman apabila tidak melaksanakan perintah tersebut sehingga mereka terpaksa melaksanakannya. Yang kedua, kekuasaan balas jasa atau reward power, yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang karena mereka akan mendapatkan balas jasa apabila dapat melaksanakan perintah tersebut. Yang ketiga, kekuasaan pengendalian informasi atau control of information. Seseorang dalam hal ini memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Yang keempat, kekuasaan sah atau legitimate power. Seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis memiliki wewenang sah dalam mempengaruhi dan merintah bawahannya. Yang kelima, kekuasaan panutan atau referent power. Karena memiliki karisma pribadi, keberanian, simpatik, dan sifat-sifat lainnya yang dipercaya oleh anggotanya, maka seseorang itu dipercaya untuk memimpin dan kepemimpinannya dijadikan sebagai panutan atau simbol. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan ahli atau expert power. Kekuasaan ahli atau expert power merupakan hasil keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang memimpin dalam bidangnya, di mana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain. Wewenang lini, staf, dan fungsional. 1. Wewenang lini. Wewenang lini merupakan wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung.
Yang kedua, wewenang staf. Wewenang staf merupakan hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf atau para ahli dalam tugasnya memberikan saran, rekomendasi, atau konsultasi. Yang ketiga, wewenang staf fungsional. Wewenang staf fungsional merupakan tindakan yang tepat untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena mereka berkaitan dengan tanggung jawab staf khusus. Wewenang ini banyak dijumpai dalam suatu organisasi mengingat banyak kegiatan organisasi yang harus dilakukan, baik untuk menyediakan keseragaman sampai tingkat tertentu maupun untuk mengungkapkan aplikasi keahlian. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan menjelaskan mengenai materi pendelegasian wewenang. Langsung saja, pendelegasian wewenang merupakan proses pengalihan atau pemberian wewenang, tugas ataupun tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Yang mana pendelegasian wewenang ini merupakan sama halnya dengan memberikan atau menyerahkan suatu tugas di mana tugas tersebut diserahkan oleh atasan atau pimpinan kepada bawahannya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. Pendelegasian wewenang juga merupakan suatu proses yang sangat penting di dalam suatu perusahaan di mana ketika seorang pemimpin atau atasan tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu tugas tersebut, maka dapat dialihkan atau diberikan kepada bawahannya untuk dapat dilaksanakan. Kemudian, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pendelegasian wewenang meliputi ada 3 tahap, di mana tahap pertama yaitu manajer menetapkan tanggung jawab. Manajer menjelaskan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan bawahan, di mana pimpinan atau manajer harus menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh bawahannya atau apa saja tugas yang mesti dilakukan untuk dilaksanakan. Kemudian tahap kedua yaitu manajer memberi wewenang untuk berbuat sesuatu, di mana manajer atau atasan memberikan kebebasan atau wewenang kepada bawahannya untuk melakukan tugas tersebut. Kemudian tahap ketiga yaitu manajer membuat suatu pertanggungjawaban, di mana dalam hal ini karyawan menerima tugas dan berkewajiban langsung atau secara langsung menjelaskan atau menyelesaikan tugas tersebut yang telah disepakati secara langsung kepada manajer. Mungkin kita juga bertanya mengapa delegasi diperlukan. Nah, di sini kami telah merangkum alasan-alasan mengapa delegasi sangat diperlukan, di mana yang pertama yaitu kemampuan seorang pemimpin yang terbatas. Kita juga sebagai manusia tentunya mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi pasti mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Jadi tidak semua orang mampu menghandle semua pekerjaan. Contohnya dalam sebuah perusahaan, pemimpin atau manajer dapat menghandle semua perusahaan. Tentunya tidak. Bagaimanapun kemampuan seseorang itu pasti ada kelemahannya. Nah, penyelesaian pekerjaan yang terlalu lama mengandung risiko-risiko, di mana risiko tersebut antara lain hilangnya kesempatan untuk melakukan pekerjaan penting lainnya, kemudian perkembangan perusahaan dapat terlambat, kemudian timbul kekecewaan bagi pelanggan karena lamanya pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan, kemudian biaya-biaya yang relatif tinggi, kemudian hasil pekerjaan relatif sedikit. Kemudian di sini kami telah merangkum manfaat dan hambatan pendelegasian, di mana keuntungan utama pendelegasian yaitu semakin banyak tugas yang didelegasikan, maka semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Kemudian berbagai hambatan, mungkin bukan hanya keuntungan yang dapat kita terima, tetapi juga ada hambatan atau risiko-risiko, di mana hambatan yaitu dapat kita temui dalam proses pendelegasian wewenang. Hal utama yang menghambat proses pendelegasian wewenang adalah keengganan dari seorang pemimpin. Dalam hal ini, menurut James F. Stoner DKK berpandangan bahwa ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif, yaitu di mana yang pertama yaitu
Kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Kemudian komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan, dan yang ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Kemudian persyaratan di atas akan sangat penting untuk dilaksanakan di mana tugas pendelegasian secara efektif dapat diuraikan di bawah ini. Yang pertama yaitu memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan, atau dalam hal ini jenis pekerjaan yang akan didelegasikan atau diserahkan kepada bawahannya. Kemudian keputusan siapa yang akan ditugaskan, di mana maksudnya ini untuk melakukan tugas tersebut perlu pertimbangan. Nah, pertimbangan tersebut diputuskan oleh siapa dan akan dilakukan sesuai dengan keputusan siapa. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan sumber daya alam atau sumber daya. Keempat yaitu tugas yang didelegasikan. Kelima yaitu perlunya adanya atau campur tangan. Yang keenam yaitu melakukan umpan balik, di mana dalam hal ini karyawan memerlukan laporan kemajuan tentang hasil yang telah dicapai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.